Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 2. Siswa dapat membuat desain cover buku. 3. Siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tepat. Baiklah anak-anak, kita masuki materi pembelajaran kita yang pertama. Sekarang kita masuki materi pembelajaran kita yang pertama. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3, yaitu 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos yaitu 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. 2. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. 3. Terletak pada organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. 8. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. 2. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yaitu 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. 6. Mempunyai pigmen mioglobin. 7. Inti sel yang berada di tepi. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.
Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yaitu otot jantung berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia. 6. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sekarang, tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Otot polos kita gariskan pada otot lurik, kita gariskan di, dan otot jantung kita gariskan dia di. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot. Ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Sekarang, mari kita membaca teks yang berjudul Otot Manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam memahami
Ide pokok, Ibu memiliki tugas pertama yang harus kamu selesaikan. Bukalah buku tema 1 halaman 109 berdasarkan bacaan teks yang berjudul Otot Manusia. Temukanlah ide pokok pada masing-masing paragraf. Buatlah tugasmu tersebut di buku tulismu. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.